Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, limpahan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Kemudian tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, sampailah kita kepada surat yang ke-30 dari surah-surah Al-Quran. Ats-tsalatsu min surah Al-Quran, suratul Rum Makkiyah wa ayatuha sittun. Yang ke-30 dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat yang bernama Ar-Rum. Makkiyatun, surat ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 60 ayat. Dinamakan surat yang ke-30 ini dengan surat Ar-Rum karena di dalam surat ini ada bercerita tentang Rum, tentang bangsa Romawi. Sebagaimana disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ghulibatir Rum bi adnal ardi wa hum min ba'di qalabihim sayaghlibun. Ghulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi yang terletak di ujung jazirah Arab, yang terletak di tempat paling dekat dengan jazirah Arab. Wahum min ba'di ghalabihim, dan mereka itu bangsa Rum sesudah mereka itu kalah, sayaghlibun, selagi akan mengalah. Ghulibatir Rum artinya adalah dikalahkan bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu adalah bangsa yang beragama Nasrani. Agama Nasrani adalah agama yang mempunyai kitab samawi. Dikalahkan itu bangsa Rum di tempat yang paling dekat dengan jazirah Arab. Yang mengalahkan itu adalah bangsa Persia. Bangsa Persia ini bangsa yang beragama Majusi, bangsa yang tidak ada mempunyai agama, yang tidak mempunyai kitab samawi. Wahum min ba'di ghalabihim, dan mereka itu bangsa Romawi sesudah terkalahkan tadi, selagi akan balik mengalahkan orang-orang Persia. Nah, hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat waktu itu adalah, Nasrani ini orang yang punya kitab samawi. Muslimin
punya kitab samawi. Majusi tidak punya kitab samawi. Penyembah berhala di Mekah, kaum Quraisy waktu itu tidak punya kitab samawi. Nah, lalu orang-orang Rum yang kalah dengan orang-orang Persia merupakan kebanggaan oleh orang Quraisy karena sama-sama tidak mempunyai kitab samawi. Lalu orang-orang Quraisy berkata, ini satu bukti bahwa orang-orang yang tidak punya kitab samawi lebih hebat daripada orang yang punya kitab samawi. Dan itu pun nanti pertanda bahwa kaum muslimin akan bisa kami kalahkan, sebagaimana Majusi bisa mengalahkan Nasrani. Tetapi kemudian sesudah berapa tahun terjadi, akhirnya bangsa Romawi dapat kembali mengalahkan bangsa Persia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah salah satu sebab kenapa surat yang ke-30 ini dinamakan dengan Ar-Rum. Surat Rum, artinya surat orang Romawi. Karena ada cerita tentang Rum di situ. Sebagaimana surat Al-Quran yang lainnya, surat Ar-Rum ini banyak menceritakan kisah-kisah para anbiya. Surat Ar-Rum memberikan petunjuk, arahan kepada kita bagaimana jalan yang benar, bagaimana jalan yang salah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ini. Dalam surat Ar-Rum Allah bercerita tentang kebesaran-kebesaran Allah, tentang kehebatan-kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Setengah daripada tanda ayat Allah bahwa Dia ciptakan bagi kamu dari bangsa kamu berpasang-pasangan agar kalian bisa tentram kepada pasangannya, dan Allah menjadikan di antara kalian itu mawaddatan warahmah, cinta dan kasih. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan ayat kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam ayat tadi ada 3 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Allah menjadikan manusia berpasangan min ampusikum, dari bangsa kamu, dari manusia juga. Jadi manusia pasangannya adalah manusia. Manusia menurut sebahagian pendapat fuqaha tidak boleh kawin dengan jin. Tidak boleh kawin dengan jin. Sebabnya apa? Karena jin bukan bangsa kita. Manusia kada boleh kawin dengan sapi bini. Kenapa? Bukan bangsa kita. Min anfusikum. Allah menjadikan manusia itu ada berpasangan dengan manusia. Ini satu nikmat yang diberikan Allah, satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam ayat itu dijelaskan bahwa tujuan dari manusia itu berpasangan agar saling menentramkan satu dengan lainnya. Suami bisa menentramkan istri, istri bisa menentramkan suami. Litas kunu. Di dalam tafsir Shawi Al-Jalalain disebutkan, kalau sepasang suami istri itu sudah tidak bisa saling menentramkan, lebih baik bercerai. Kenapa? Sudah keluar dari jalur Al-Quran.
Al-Quran mengatakan bahwa istri menenteramkan suami, suami menenteramkan istri. Litaskunu. Yang ketiga, Allah jadikan satu pasangan dengan yang lainnya itu mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang ini biasanya aghlabiyahnya timbul akibat saling memberikan ketentraman. Kalau sudah istri bisa menenteramkan suami, suami bisa menenteramkan istri, timbul mawaddah warahmah, timbul cinta dan kasih. Kalau sudah bini memberi muar lawan laki, laki memberi muar dilihat bini, kada akan timbul mawaddah warahmah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya agar sebuah keluarga, agar satu pasangan suami istri ini bisa saling menenteramkan, bisa menjadi satu rumah tangga yang sakinah. Tidak ada lain adalah kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga yang tentram, rumah tangga yang bahagia, dunia dan akhirat sampai ke akhirat, tidak ada jalan lain selain daripada menuruti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menuruti aturan-aturan itu kalau kita belum kenal apa yang mesti dilakukan oleh suami, apa yang mesti dilakukan oleh istri? Nah, seorang laki-laki wajib mengetahui apa tugasnya, apa kewajibannya terhadap istri. Seorang istri wajib mengetahui apa tugas kewajibannya terhadap suami. Bila suami istri melaksanakan tugas dan kewajibannya itu, pasti akan timbul ketenangan, akan timbul ketentraman. Nah, kalau sudah salah satu ini kadang melaksanakan tugasnya, akan sulit mencari ketenangan dan ketentraman itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu para ulama fikih menyatakan dalam beberapa kitab fikih tentang apa-apa yang mesti dilakukan oleh suami, apa-apa hal yang wajib dilakukan, yang wajib dikerjakan, yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Apa-apa yang wajib diberikan istri kepada suaminya diatur di dalam agama kita supaya bisa mendapatkan rumah tangga yang sakinah, ketentraman. Setidaknya di dalam beberapa kitab fikih disebutkan ada 7 yang menjadi kewajiban suami. Arti wajib tahu semuaan sudah wajib. Bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nanang 7 perkara ini adalah kewajiban, tugas-tugas orang nang jadi suami. Kalau anggaran kada kau menggawi nang 7 ini, para ya begini. Kenapa? Bakal jadi masalah. Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farji, wa man la falyasum fa inna as-sawm lahu wija." Muttafaq alaih. Ujar Nabi, barang siapa yang kuasa daripada kamu wahai laki-laki akan ba'ah, melaksanakan tugas-tugasnya sebagai suami, hendaklah kawin. Karena kawin itu lebih menahan bagi mata, memelihara bagi kemaluan. Wamanlah, siapa yang tidak mampu, tidak punya kekuatan, kemampuan untuk bertugas sebagai suami, falyasum, puasa. Dosa kawin, puasa ya Nabi, karena puasa itu obat.
bagi orang yang kada sanggup kawin. Nah jadi yang kawin ini bagi yang mampu. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Apa yang dimaksud dengan ba'ah itu? Tugas seorang suami itu pertama, ujar ulama-ulama fikih menyebutkan, satu, menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istrinya, tempat tinggal yang pantas, yang cocok untuk istrinya. Atau kewajiban. Anak babi ini di mana garang, jangan dulu berdiam. Cari akan dulu wadahnya. Itu wajib. Walau mu'aran sekalipun, mu'ar minjam pun siapakah tempatnya, menyewa kah, mengontrak kah, asal ada, tapi nang layak dengan keadaan kedudukan istrinya. Ini mesti dipikirkan sebelum kawin. Yang kedua, memberi makan minum lauk pauk yang sudah masak. Dan dalam satu minggu minimal 1 kali daging. Itu minimal sekali seminggu daging. Arti daging itu daging kambing kah, sapi kah, daging unta kah, daging apa. Minimal sekali seminggu ada daging. Itu kewajiban suami. Jadi kada boleh mengunjuk barasnya iwak nang bersisik nito diunjuk ke rumah sudah masak semuaan, baik seorang memasaki atau pembantu seorang memasaki atau nukar nang masak. Itu kewajiban. Nah, bila kada melaksanakan itu berdosa. Gunakan lawan siapa aja nih tuh, kitab mana ya, cari aja. Jadi anak kawin itu belajar bermasak dulu, maka laki-laki nih belajar bermasak, belajar mengolah gangan, belajar macam-macam supaya bisa memberi makan minum lauk pauk yang sudah masak, dan dalam 1 minggu sekali minimal 1 kali daging. Kada boleh menunjuk barasnya nukarakan iwak nang mantahnya. Kalau bini kita kada ridha, kita berdosa. Yang ketiga, memberikan perkakas tidur, alat pembersih badan dan pakaian. Itu kewajiban. Alat pembersih badan, sabun, sikat gigi dan sebagainya, pakaian, alat pembersih pakaian. Yang keempat, memberikan alat-alat makan. Bukan hanya rantang, nanti suruh ada sediakan piringnya, sediakan sinduknya, sediakan cangkirnya, sediakan macam-macamnya. Memberikan, bukan main jam, ini memberikan. Yang kelima, kewajiban suami adalah memberikan pakaian dalam setahun 2 lembar. 2 lembar lagi setahun. 2 lembar itu artinya 2 lembar baju gamis, 2 lembar tapih, 2 lembar dastar, 2 lembar saraba 2.
dan sepasang sandal. Pakamban 2, jilbab 2, saraba 2. Dalam 12 bulan cukup. Kalau kita sudah menukarkan saraba 2, sudah gugur kewajiban kita. Yang keenam, menyediakan pembantu sekurang-kurangnya 1 orang dan menanggung biaya pembantu. Bersih rumah, apalagi beranak, menggunakan anak, itu kewajiban suami. Jadi bila kita kadang melaksanakan kewajiban ini hari-hari, maka minta ridha lawan bini. Sampai bini cium tangan kita, cium tangan bini pulang. Banyak kita nang kada biris napa? Baras nang mantahnya, iwak nang mantahnya, baju ditapasiakan, semuaan dibirisakan. Padahal bukan kewajiban mereka, kewajiban kita. Kayak panang tentram rumah tangga itu. Jadi siapa yang kada mampu yang demikian, kata Rasulullah, kada usah kawin, banyak puasa. Man la falyasum fa inna saum lahu wija, muttafaq alaih. Itu adalah tugas seorang suami. Nah, kemudian lagi yang perlu diketahui oleh perempuan yang jadi istri atau yang akan jadi istri. Pertama, yang wajib dilakukan oleh seorang perempuan adalah taat bagi perintah suami pada seumpama bersenang-senang, pakaian dan perhiasan. Kapanpun kalau suami hendak bersenang-senang, wajib menuruti. Pakaian apapun yang dikehendaki oleh suami wajib dituruti, asal pakaian itu kada bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada baik baju itu kok kada katuju nang ini aja pakai nah. Itu wajib menuruti. Asal pakaiannya kada bahual lawan Allah Ta'ala. Perhiasan itu nang wajib ditaati. Amun jar laki coba kan aku banyu itu kada wajib menaati itu. Karena lain urusan bersenang-senang itu bala-bala ngarannya. Pada misal bersenang-senang, pakaian dan perhiasan. Yang kedua yang wajib dilakukan oleh seorang istri adalah menghormati suami dengan penuh kehormatan, dengan merendahkan pandangan mata di hadapannya, lembut tutur katanya, diam waktu suami berbicara, memanggilnya dengan panggilan yang penuh ihtiram dan ta'zim. Kewajiban istri. Mata jangan mencangangi muka laki, apalagi meranguti. Mencangangi aja kada boleh, harus tunduk. Lembut tutur kata, jangan nyaring pada laki. Diam waktu suami berbicara, mengarakan mangiyau sidin lawan kiawan yang terhormat. Bapak ka kiyau jangan bersisi, nangiyau laki jangan bersisi, berdosa. Laki ado-ado makan ka kada ka. Makan kaur seorang ya. Bujur aja itu kaur seorang, ada salah bini. Panggillah panggilan yang penuh kehormatan dan ta'zim. Ummahatul mukminin radhiyallahu anhum
radhiyallahu anhum tidak pernah memanggil Rasulullah dengan ucapan, dengan panggilan sisi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, panggilan istri-istrinya Rasulullah. Yang ketiga, menampakkan cinta dan gembira di hadapannya, wajib. Yang kelima, manis muka di hadapannya, jangan marangut tadi. Yang ketiga, menampakkan cinta dan gembira di hadapannya. Yang keempat, malu dan tawadhu terhadap suami. Yang keempat, melepaskan kepergiannya dan menyambut kedatangannya. Wajib juga itu soal ini. Laki biasa bila pukul 5 datang. Nah, jam 5 kurang 5 sedang bersiap-siap tuh di muara lawang menyambut. Bila kadang jam itu berdosa. Jam 8 laki biasa ke pasar. Lapas zakat. Wajib itu. Yang kelima, manis muka di hadapannya. Yang keenam, berharum-harum dan berhias di hadapannya. Bila laki sudah turun, hapusi perhiasan itu. Laki ada di rumah, berhias sepaling hias. Laki sudah ada di rumah, paculi perhiasan. Pupur digusuk, gincuk digusuk, semua digusuki. Kalau laki sudah keluar pada rumah. Yang ketujuh, menawarkan dirinya ketika mau tidur. Memang kayak itu bacaannya. Ada mengurangi melebihi, ada tuh kayak itu bang. Menawarkan dirinya begitu hendak guring. Masalah tawaran diterima kadang itu terserah laki aja lagi. Cuma ditawari. Yang kedelapan, memuliakan keluarga suaminya, bintuha, ipar dan sebagainya, dihormati, dimuliakan. Yang kesembilan, bersyukur kepada suami, bersyukur kepada Allah, diberi Allah suami ini, dan merasa banyak atas pemberian suami itu. Laki beri 5.000, mah banyak diberi 5.000. Asa banyak diberi laki. Jangan dihapak berian laki ini tuh. Jangan dianggap remeh, penting, kada boleh. Nah, 9 itulah hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Bila kada melakukan, dia akan berdosa. Minta ampun kepada suami dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang suami yang tidak melakukan kewajibannya, minta ampun kepada suami, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara ringkas tentang tugas-tugas seorang suami dan istri. Nah, bila sudah bisa menjalankan tugas ini dengan penuh, pasti rumah tangga itu akan mendatangkan mawaddah warahmah, cinta dan kasih. Kenapa? Karena sudah masing-masing menjalankan tugasnya. Nah, kemudian para muhibbin rahimakumullah, sesudah surat Ar-Rum ini disambung dengan surah Luqman. Fa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu